warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahilasmi, NIM 030619010005. Saya mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada kali ini, inovasi pembelajaran yang akan saya kembangkan yaitu mengenai Pada kali ini, inovasi pembelajaran yang bisa dikembangkan pada proses pembelajaran, terutama pada proses evaluasi pembelajaran, adalah penggunaan teknologi. Salah satu teknologi yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran, terutama evaluasi pembelajaran, yaitu penggunaan aplikasi Kahoot. Dengan adanya kebijakan baru selama pandemi ini akan mempengaruhi sistem pendidikan, terutama sistem kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya kebijakan yang ditetapkan adalah penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, penggunaan teknologi ini akan berpengaruh dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, yang bisa kita gunakan, inovasi pembelajaran yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran ini adalah penggunaan aplikasi Kahoot. Aplikasi Kahoot ini sendiri adalah sebuah platform pembelajaran berbasis permainan yang digunakan sebagai teknologi pendidikan. Nah, pada aplikasi Kahoot ini sendiri berisi tentang kuis dan pilihan ganda yang dapat diakses melalui website atau handphone. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana pemakaian aplikasi Kahoot dan penggunaan aplikasinya. Langsung saja akan saya jelaskan di video selanjutnya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus masuk ke website Kahoot. Nah, di sini kita masuk akun Google, lalu kita ketik Kahoot. Nah, setelah itu muncullah tampilan-tampilan yang berada di akun Google. Nah, kita tinggal klik aja tampilan yang ini. Nah, setelah itu muncullah beberapa icon-icon yang ada dalam layar di website Kahoot ini. Nah, jadi di sini udah ada selamat datang kembali, yaitu dengan masuk kembali ke akun Anda untuk jelajahi berita dan kiat terbaru kami. Nah, di sini kita klik aja gabung. Klik gabung. Nah, lalu nanti di sini bakal muncul untuk login. Jadi kalau kita belum mempunyai akun, maka kita wajib masukkan email yang aktif, lalu masukkan password yang kita inginkan. Ya, jadi password itu terserah mau passwordnya apa. Kita masukkan, karena berhubung saya sudah mempunyai akun Google, sudah daftar juga, jadi kita tinggal login aja. Nah, setelah login di sini sudah ada tampilan dari website Kahoot. Seperti ini tampilannya. Nah, di sini kita bisa lihat sangat menarik untuk bisa dijadikan sebagai salah satu inovasi pembelajaran yang bisa kita gunakan sebagai evaluasi pembelajaran. Begitu. Nah, setelah itu di sini ada bacaan share dan create. Nah, sebelumnya kita bakal ketik aja. Kita pilih icon Kahoot. Setelah kita pilih, di sini sudah kelihatan beberapa template yang bisa kita gunakan sebagai pembuatan soal. Nah, template ini bertujuan untuk memperindah suatu tampilan yang akan kita buat nanti. Gitu. Jadi di sini saya akan membuat baru mengenai tampilan dari Kahootnya. Kita klik aja create atau edit. Nah, di sini nanti sudah kelihatan bagaimana tampilan dari icon-icon yang ada dalam template Kahoot yang tadi telah kita pilih. Nah, jadi di template ini kita bisa memilih tema-tema yang kita inginkan, gitu. Kita bisa mendownloadnya sesuai yang kita inginkan, gitu. Lalu kita bisa memilih di sini
ada pride, ada support Ukraine, ada summer. Itu terserah kita tampilannya mau bagaimana yang semenarik mungkin. Nah, setelah itu kita bisa memilih questionnya berbentuk apa. Nah, di sini yang pertama, soal pertama itu saya memilih quiz ya, memilih quiz. Tetapi jika ingin yang lain, di sini ada pilihan, yaitu ada quiz, ada true or false. Karena berhubung akun kita bukan akun berbayar, jadi kita bisa memilih cuman hanya 2 icon ini saja, quiz dan true or false. Itu kita pilih yang pertama, itu ada quiz. Kita pilih quiz, lalu kita ketik aja soal yang ingin kita buat itu apa. Di sini saya akan membuat soal yang pertama itu, soalnya apa yang harus mengisi question yang ada pada kuis. Nah, tanda ini itu merupakan question yang pertama atau jawaban yang pertama. Jawaban yang pertama bisa kita tulis dengan Nah, di sini sudah terlihat bagaimana jawaban yang tersedia di dalam kuis. Nah, jadi jawabannya itu adalah melestarikan lingkungan sekitar. Di sini kita bakal tandain dengan cara mengeklik tanda checklist ini di dalamnya. Sebelum itu kita harus juga memperhatikan time limit yang kita beri kepada peserta didik yang akan menjawabnya kelak, yang akan menjawabnya nanti. Jadi di sini kita bisa menentukan berapa lama waktu siswa itu membaca soal tersebut gitu. Misalnya di sini saya kasih 10 second atau 10 menit. Nah, standar yaitu mengenai poin kita bisa beri dari soal tersebut itu poinnya standarkah, double point atau no point. Nah, jadi kita bisa menentukan. Di sini saya memberikan soal quiz pertama ini dengan poin standar. Nah, selanjutnya kita bisa add slide untuk menambah soal selanjutnya. Nah, di sini kita bisa pilih yang free, yaitu yang klasik. Nah, lalu kita akan menentukan question type-nya, yaitu misalnya true or false, soal benar salah. Nah, di sini kita bisa mengetik, memberikan soal setiap Nah, dari soal ini kita bisa menentukan
soal benar salah. Nah, jawaban soal ini adalah true. Jadi kita bisa mengklik lagi tanda checklist pada soal di dalam kolom jawabannya. Lalu kita bisa menentukan lagi time limitnya, yaitu sekitar misalnya 10 second. Kita bikin poinnya itu double point. Nah, seperti itu. Untuk soal-soal selanjutnya bisa kita buat terserah mau bentuk soal kuis atau soal benar salah dengan cara add slide dan menulis soalnya, lalu menentukan question type-nya seperti quiz atau true or false seperti itu. Nah, setelah soal tersebut sudah jadi, maka langkah selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah kita harus melihat bagaimana bentuk soal yang sudah kita buat. Nah, mungkin di sini kita bisa klik part practice untuk mencobanya. Nah, di sini sudah terlihat bagaimana ketika kita masuk ke dalam link yang sudah diberi nantinya kepada peserta didik. Di sini nanti peserta didik akan memberi nama mereka, misalnya nama mereka Sarila. Lalu kita klik OK Go. Nah, di sini sudah terlihat tampilan soalnya. Nah, di sini kita akan diberikan waktu yang telah kita tentukan tadi, sekitar 10 second. Lalu kita jawab. Nah, jawabannya adalah benar. Begini mungkin tampilan dari nanti di sini akan terlihat berapa skor yang akan kita dapatkan ketika kita menjawab soal yang telah kita jawab. Selanjutnya adalah soal kuis.
dalam template ini kita bisa melihat siapa siswa yang paling banyak mendapatkan nilai.